dan salam sehat bagi kita semua. Di sini saya bersama teman-teman saya mahasiswa Agribisnis angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Nah, di video kali ini kami kelompok 1 Etika Agribisnis kelas B akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran, yakni sebuah video presentasi dengan topik relevansi etika dengan bisnis. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Agribisnis yang diajarkan oleh Cik Dr. Insinyur Jen Sulinda Tambas, MSI, dan tentunya juga video ini akan menambah wawasan teman-teman tentang relevansi etika dengan bisnis. Nah, sebelum kita masuk kepada video pembahasan materinya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1. Nah, ini dia teman-teman saya dari kelompok 1. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Nah, itu tadi teman-teman saya dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada video pembahasan materinya. Ini dia. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada bab kedua, yaitu pembahasan. Dan untuk pembahasan pertama yaitu pengertian relevansi. Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan selaras dengan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi artinya adalah hubungan atau kaitan. Sedangkan menurut Sukma Dinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi. Atau dengan kata lain, relevansi internal menyangkut keterpaduan antara komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian berikutnya yaitu pengertian etika dan bisnis. Yang pertama, pengertian etika. Kata etika yang secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu ethos, harafiah berarti adat kebiasaan, watak atau kelakuan manusia. Sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti kata etimologis harafiah. Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan dalam 3 arti kata etika. Arti pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti yang kedua adalah kode etik. Maksudnya adalah sebagai kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Arti yang ketiga dan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral. Pengertian bisnis. Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bukhari Alma 1993, bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Kemudian menurut Louis E. Bon 2007.5, bisnis terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Beberapa jenis memproduksi barang berwujud, sedangkan yang lain memberikan jasa.
Kemudian, etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk memberikan atau membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antar karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Lebihnya lagi, etika bisnis juga dapat dijadikan pedoman dan standar bagi karyawan dan manajemen untuk mengerjakan tugas keseharian dengan landasan sikap yang profesional, transparansi penuh, dan bermoral baik. Selanjutnya ada pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama menurut Muslik. Menurut Muslik, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Yang kedua menurut Sumarni. Menurut Sumarni, etika bisnis ini berkaitan dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Yang ketiga menurut Barnes. Menurut Barnes, etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita menemukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Yang keempat menurut Hill dan Jones. Hill dan Jones menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara yang benar dan yang salah guna memberikan perkenalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan masalah moral yang kompleks. Yang terakhir menurut Irham Fahmi. Irham Fahmi menyatakan etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksinya akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian para ahli di atas, kelompok kami menyimpulkan etika agribisnis adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengacu pada kejujuran dan kebenaran dalam pengambilan keputusan perusahaan oleh pemilik perusahaan, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Selanjutnya, relevansi etika dan bisnis. Tujuan utama berbisnis adalah mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun, bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini yang membuat etika diperlukan dalam suatu bisnis atau dalam berbisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis, sebagai landasan norma, dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Selain itu, bisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan, perusahaan dengan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan. Jika etika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan dan pimpinan akan memiliki relasi yang baik, lalu suasana bekerja akan semakin kondusif dan suportif. Ini menjauhkan perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungannya sendiri. Ciri-ciri etika yang baik. Terdapat beberapa karakteristik etika yang membedakannya dengan norma lainnya. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika sifatnya absolut ataupun mutlak. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Selanjutnya, ruang lingkup etika bisnis. Ruang lingkup etika bisnis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, etika bisnis menghimbau perilaku bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik dan etis.
Bisnis yang baik dan etis akan memengaruhi keberhasilan usaha dalam jangka panjang dan fungsi mengunggah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis demi nilai-nilai luhur tertentu dan demi kepentingan bisnisnya sendiri. Etika bisnis dalam lingkupnya yang pertama ini tidak hanya menyangkut perilaku dan organisasi perusahaan secara internal, melainkan juga menyangkut secara eksternal. Yang kedua, untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat, luas akan hal yang dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, berfungsi menjaga hak-hak masing-masing dan kewajiban masing-masing agar tidak terdapat kecurangan yang berfungsi untuk mengambil hak dan kewajiban setiap orang yang bersifat merugikan orang lain tersebut. Di sini dituntut untuk mengutamakan keadilan dalam setiap bisnis yang dilakukan oleh para perilaku bisnis. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat etis atau tidaknya suatu praktek bisnis. Pada tingkatan ini, etika bisnis berbicara ligopoli, monopoli, kolusi, dan praktek semacamnya yang akan merugikan dan mempengaruhi suatu ekonomi di suatu negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis. Adapun beberapa prinsip yang wajib ada dan untuk memenuhi etika dalam berbisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Yang kedua, prinsip kejujuran, yaitu meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip ini semua selaku usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Pada dasarnya seseorang melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Di samping kita pun harus memenuhi dan menyediakan barang dan jasa bagi para konsumen. Selanjutnya ada prinsip integrasi moral. Dalam tahap ini pelaku bisnis haruslah memiliki kesadaran yang telah menjadi tuntutan dalam diri pelaku bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan atau golongan etika bisnis. Di sini saya akan membahas 5 tingkatan etika bisnis, yaitu individual, organisasional, asosiasi masyarakat, dan internasional. Yang pertama, tingkat individual. Menyangkut apakah seseorang akan berbohong mengenai rekening pengeluaran, mengatakan rekan sejawat sedang sakit karena tidak ada di tempat kerja, menerima suap, mengikuti saran teman kerja, sekalipun melampaui perintah atasan. Yang kedua yaitu tingkatan organisasional. Masalah etis muncul apabila seseorang atau kelompok orang ditekan untuk mengabaikan atau memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat demi kepentingan keharmonisan perusahaan, atau jika seorang karyawan disuruh melakukan perbuatan yang tidak sah demi keuntungan unit kerjanya. Yang ketiga, tingkat asosiasi. Seorang akuntan, penasihat, dokter, dan konsultan manajer harus melihat anggaran dasar atau kode etik organisasi profesinya sebagai pedoman sebelum ia memberikan saran pada kliennya. Yang keempat, ada tingkat masyarakat. Hukum, norma, kebiasaan, dan tradisi menentukan perbuatan yang dapat diterima secara sah. Ketentuan ini tidak mesti berlaku sama di semua negara. Oleh karena itu kita perlu berkonsultasi dengan orang atau badan yang dapat dipercaya sebelum melakukan kegiatan bisnis di negara lain. Yang kelima adalah tingkat internasional. Masalah-masalah etis menjadi lebih rumit untuk dipecahkan karena faktor nilai-nilai dan budaya. Politik dan agama ikut berperan. Oleh karena itu, konstitusi, hukum, dan kebiasaan perlu dipahami dengan baik sebelum seseorang mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu kelebihan suatu bisnis yang menggunakan etika dengan baik serta dampak akibat tidak menggunakan etika bisnis dengan baik. Perusahaan berkembang sekalipun pastinya memiliki etika berbisnis yang tidak mudah untuk diterapkan.
karena dengan penerapan manfaat etika bisnis yang baik dapat membentuk nilai, norma, dan etos kerja yang positif bagi karyawannya. Jika dalam lingkungan perusahaan masih menemukan adanya kesenjangan sosial atau membuat kelompok masing-masing antar karyawan, berarti penerapan manfaat etika bisnisnya belum berjalan. Etika berbisnis dapat dijadikan pedoman atau prinsip bagi karyawan, termasuk dalam manajemen bisnis suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian tindakan ekonomi dengan tujuan terciptanya sistem kerja yang efektif dan efisien dalam lingkungan perusahaan. Menerapkan sebuah manfaat dari etika bisnis dengan optimal akan dapat meningkatkan profit dan keuntungan perusahaan. Adapun kelebihan dari penggunaan etika dengan baik dalam suatu bisnis usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kepercayaan konsumen. Kepercayaan dari pelanggan adalah suatu hal yang sangat penting untuk masih tetap perusahaan menghasilkan profit atau keuntungan. Dengan semakin loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan, semakin besar pula perusahaan bisa menguasai pasar, dan kepercayaan pelanggan semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat memperhatikan pelanggannya. Apalagi perusahaan mendapatkan pelanggan baru dari referensi konsumen yang loyal agar untuk mempercayakan kebutuhannya pada perusahaan yang dimaksud. Yang kedua, menjadikan brand memiliki citra baik di mata konsumen. Menjadikan produk menjadi brand yang memiliki citra baik di mata konsumen adalah suatu usaha yang tidak mudah dan dapat dikatakan suatu prestasi pemasaran produk suatu perusahaan. Setelah citra baik itu terbentuk, konsumen sendiri yang memutuskan untuk memperpanjang penggunaan produk perusahaan sehingga target perusahaan bisa tercapai. Tidak begitu sulit bagi perusahaan untuk mencoba cara menerapkan branding dalam bisnis. Yang ketiga yaitu membuat karyawan menjadi semakin loyal dan betah. Manfaat etika bisnis ketiga adalah membuat karyawan semakin loyal dan betah. Ternyata, dengan loyalitas karyawan, etika bisnis dapat mengedepankan etika dalam menjalankan roda perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan manajemen buruk jika terlihat dari siklus arus keluar masuk karyawannya. Di mata calon karyawan baru, sekalipun akan menjadikan prioritas utama dan perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan yang berkualitas. Yang keempat yaitu memberikan keuntungan atau profit bagi perusahaan. Manfaat etika bisnis yang terakhir adalah mendapatkan prioritas utama dari investor, menjadikan potensi untuk mendapatkan keuntungan atau profit semakin besar bagi perusahaan. Adapun yang diterima perusahaan apabila tidak menggunakan etika bisnis dengan baik, sangat besar dampak negatifnya. Perilaku bisnis yang tidak beretika baik secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Dan secara internal akan terjadi hilangnya rasa hormat atau respek dari karyawan terhadap atasan atau eksekutif dan berakibat lanjut pada turunannya etos kerja karyawan karena ketidakhadiran panutan beretika pada pimpinannya. Tentunya akan butuh waktu dan biaya besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan karyawan terhadap perbaikan kualitas etika bisnis perusahaan. Maka, sudah seharusnya hanya resiko keekonomianlah yang perlu menjadi tantangan dalam berbisnis. Karena etika dan hukum adalah bagian dari profesionalitas dan kepedulian sosial perusahaan, serta landasan yang tidak untuk ditawar apalagi ditinggalkan, namun untuk dijalankan. Dengan demikian, etika dalam bisnis harus perlu diperhatikan. Materi selanjutnya yaitu peranan etika bisnis dalam keberlangsungan suatu bisnis. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peranan yang sangat penting, yaitu
untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan. Jika etika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan dan pimpinan akan memiliki relasi yang baik, lalu suasana bekerja akan semakin kondusif dan sportif. Ini menjauhkan perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungannya sendiri. Sedangkan jika etika diterapkan secara eksternal, rekanan perusahaan akan tetap melakukan kerjasamanya dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan kondisi demikian, suatu perusahaan yang menggunakan etika baik, maka keberlangsungan perusahaan dapat terjaga. Sebaliknya, apabila sebuah perusahaan yang tidak memperhatikan etika dalam berbisnis, maka keberlangsungan usahanya sangat terancam dan kemungkinan bisa berakibat perusahaan tersebut tutup atau gulung tikar. Contoh relevansi etika bisnis yang baik. 1. Etika bisnis dan budaya perusahaan PT Telkom. Telkom senantiasa memegang teguh moral dan etika yang merupakan landasan penerapan GCG. Seiring waktu pembelajaran kami dalam mengelola GCG, maka penerapannya membantu kesadaran hukum dan menghasilkan karyawan yang peka terhadap tanggung jawab sosial serta dicintai pelanggan. Panduan perilaku. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh insan perseroan, kami menerbitkan keputusan direksi nomor KD 20101/2014 tentang etika bisnis di lingkungan Telkom Group. Telkom memiliki perangkat etika bisnis yang merupakan standar perilaku karyawan dalam berhubungan dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, sesama karyawan, dan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Pemberlakuan penerapan kode etik bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Sesuai ketentuan Sarbanes-Oxley ACT SOA 2002 Section 406, Telkom menjalankan kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat, kunci lainnya, serta seluruh karyawan yang dapat dilihat pada website tersebut. Untuk setiap perubahan dan pengesampingan terhadap kode etik, Telkom informasikan melalui website tersebut. Sosialisasi dan upaya penegakan etika bisnis. Pemahaman dan upaya mengingatkan kembali kepada karyawan tentang tata nilai dan etika bisnis dilakukan melalui pengiriman materi, sosialisasi, dan sekaligus assignment yang dilaksanakan setiap tahun. Materi tersebut berkaitan dengan pemahaman GCG, etika bisnis, fakta integritas, fraud, manajemen risiko, pengendalian internal, whistleblowing, pelarangan gratifikasi, tata kelola TI, menjaga keamanan informasi, dan hal-hal lainnya yang terintegrasi terkait dengan praktik tata kelola perusahaan. Upaya dimaksud dilakukan melalui program survei etika bisnis dengan populasi seluruh karyawan. Survei dilakukan secara online melalui media portal yang diakhiri dengan pernyataan kesediaan karyawan untuk menjalankan etika bisnis. Pemahaman dan penerapan etika bisnis. Berikut hasil survei setiap tahun diaudit secara internal maupun eksternal melalui proses audit SOA 404 terkait dengan penerapan kontrol environment sesuai kerangka kerja pengendalian internal COSO pada audit pengendalian internal tingkat entitas. Sistem dan budaya terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan bisnis untuk mewujudkan cita-cita agar Telkom terus maju dan dicintai pelanggannya.
kompetitif di industrinya, dan dapat menjadi role model perusahaan. Sejak tahun 2009 dilakukan transformasi budaya baru perusahaan yang disebut dengan The Telkom Way. Pengembangan budaya selanjutnya dilakukan pada tahun 2013 dengan ditetapkannya arsitektur kepemimpinan dan budaya perusahaan AKPB Telkom Group. Secara lengkap, budaya perusahaan digambarkan sebagai berikut. Filosofi to be the best, always the best. Always the best adalah sebuah basis belief untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Always the best memiliki esensi ihsan yang dalam pengertian ini diterjemahkan terbaik. Karyawan yang memiliki spirit ihsan akan selalu memberikan hasil kerja yang lebih baik dari yang seharusnya. Sehingga sikap ihsan secara otomatis akan dilandasi oleh hati yang ikhlas. Ketika setiap aktivitas yang dilakukan adalah bentuk dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Filosofi to be the best, integrity, enthusiasm, totality, always the best, menuntut setiap insan Telkom memiliki integritas, antusiasme, dan totalitas. Principles to be the star, solid, speed, smart. Principles to be the star dari The Telkom Way ada 3 S, yakni solid, speed, smart, yang sekaligus menjadi core values atau great spirit. Practice to be the winner, image, focus, action. Practice to be the winner dari The Telkom Way adalah IFA, yakni image, focus, action, sekaligus sebagai key behaviors. Evaluasi implementasi etika bisnis dan budaya. Perusahaan, setiap tahun Telkom melakukan survei internal untuk mengetahui efektivitas penerapan budaya, perusahaan, dan etika bisnis. PT Telkom menyebutkan dengan istilah etika bisnis family survey. Beberapa pertanyaan ditujukan kepada karyawan dilakukan secara online agar dapat menjangkau semua karyawan secara cepat, meliputi GCG, etika bisnis, tata nilai The Telkom Way, anti-fraud, pengendalian internal, fakta integritas, whistleblowing system, dan lain-lain. Hasil survei pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 adalah 74,87 poin, 79,7 poin, 75,80, dan 89,35 poin dari skala 100 poin. Hasil survei tahun 2014 meningkatkan 13,55 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pemahaman karyawan terhadap etika bisnis semakin meningkat dari tahun ke tahun. 2. Etika bisnis PT Pupuk Indonesia Persero. Kebijakan larangan gratifikasi dan anti-suap. Perusahaan telah menerapkan kebijakan yang melarang pemberian dan penerimaan setiap bentuk uang, hadiah atau kenikmatan atau manfaat, pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi, atau hal-hal sejenis lainnya yang terkait dengan bisnis, perusahaan kepada dan dari pejabat, rekan kerja, mitra bisnis, atau pihak-pihak lain, atau dari siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai petugas senior atau karyawan perusahaan yang diduga akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan. Kebijakan dan prosedur pelaporan. Sebagai salah satu usaha peningkatan penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dilakukan PIHC beserta seluruh jajaran anak perusahaannya pada tanggal 30 Mei 2008 bertempat di Gedung Bidakara, Jakarta. Telah dilaksanakan penandatanganan piagam fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh direksi dan komisaris utama PIHC beserta seluruh jajaran anak perusahaannya.
Selaku perwakilan dari PIHC, penandatanganan piagam tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Bapak Dadang Heru Kodri. Acara tersebut juga dilengkapi dengan pembekalan mengenai etika bisnis yang disampaikan oleh Ketua KPK saat itu Bapak Antasari Ashar. Inti fakta integritas tersebut adalah pernyataan direksi dan komisaris utama yang memegang teguh dan bertanggung jawab atas penerapan prinsip-prinsip dasar integritas di lingkungan PIHC dengan tujuan untuk melaksanakan usaha yang bersih, transparan, profesional, dan pembentukan whistleblowing system serta bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap. Pelaksanaan penerapan good corporate governance itu tidak hanya wajib dilakukan oleh pihak direksi dan komisaris saja, tetapi juga wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan fakta integritas yang telah ditandatangani. Kebijakan anti-fraud, perusahaan melarang anggota komisaris, direksi, dan seluruh karyawan PIHC dan pihak terkait untuk melakukan memasuki setiap transaksi negatif. Apabila terjadi transaksi tersebut, maka setiap pihak yang terlibat akan dikenai sanksi, penahanan, dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Kebijakan keterlibatan dalam politik kebijakan perusahaan mengharuskan direksi dan karyawan yang mewakili perusahaan dalam setiap urusan pemerintah dan politik untuk patuh terhadap setiap perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perusahaan dalam urusan publik. 3. Pedoman etika perusahaan Semen Indonesia. Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Sebagai perusahaan publik, perseroan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan dikelola secara profesional dengan senantiasa menjaga dan membina hubungan dengan semua pemangku kepentingan sesuai standar etika bisnis. Dalam pengemban tanggung jawab tersebut, perusahaan menerapkan pedoman GCG secara konsisten yang ditunjang dengan standar etika perilaku bisnis dan individu yang dituangkan dalam Pedoman Kode Etik Semen Indonesia. Pedoman tersebut memberikan petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi seluruh organisasi perusahaan, pegawai perusahaan, entitas anak, afiliasi, serta pemangku kepentingan lainnya yang harus dipatuhi dalam berinteraksi dengan sesama pihak dan harus dijadikan landasan dalam proses pengambilan keputusan, serta sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dalam mendukung terlaksananya kegiatan perusahaan dengan baik dan benar, dalam batas-batas norma dan etika berusaha sesuai dengan pedoman GCG. Selain hal tersebut, pedoman kode etik ini sebagai sarana untuk terciptanya hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antara pemangku kepentingan dengan perusahaan. Pedoman kode etik perseroan telah dilakukan penyusunan ulang atas butir-butir ketentuan dan dalam pedoman kode etik perusahaan yang telah ada, penyesuaikan kembali aturan di dalamnya dengan pedoman GCG dan praktik-praktik lazim terkini. Langkah tersebut diikuti dengan sosialisasi dan pemberlakuan pedoman kode etik perseroan. Pedoman kode etik perusahaan ini digunakan sebagai landasan untuk membentuk dan mengatur tingkah laku
yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip kesadaran etis, berpikir etis, dan berperilaku etis sebagai bagian upaya menumbuhkan integritas yang tinggi. Pada akhirnya, integritas tinggi yang menyertai penerapan tata kelola yang baik akan menjamin terwujudan visi misi, falsafah, nilai-nilai, dan budaya perusahaan. Contoh relevansi etika bisnis yang menyimpang. 1. Pelanggaran etika bisnis oleh PT Garuda Indonesia 2018. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN yang cukup signifikan dalam dunia perindustrian, terutama pada bidang transportasi. Namun pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia telah melanggar kode etik dalam berbisnis dengan memanipulasi laporan keuangannya. Kasus ini berawal dari status plat merah saham PT Garuda Indonesia yang berada di dasar dalam Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa PT Garuda Indonesia menjadi saham gorengan atau saham dengan kualitas tidak baik dan hanya sebagai mainan di kalangan trader bursa. Dengan cepat Menteri BUMN mengumumkan apabila telah ditemukan sebuah rekayasa pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia, di mana sebenarnya terjadi kerugian tetapi yang dilaporkan justru keuntungan. Tentu hal itu masuk dalam kasus penipuan atau pemalsuan yang sangat fatal dan membuat para pemegang saham marah besar. 2. Pelanggaran etika bisnis oleh PT Tirta Fresindo Jaya 2017. PT Tirta Fresindo Jaya merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk. Kasus pelanggaran ini berawal dari pembangunan gudang di dua wilayah Provinsi Banten, yaitu di daerah Serang dan Padegelang, yang memakan 32 hektar. Sebelumnya PT Tirta Fresindo Jaya telah mendapatkan izin dari dinas mengenai pembangunan gudang tersebut. Namun setelah waktu berjalan, di mana semula PT Tirta Fresindo Jaya berencana akan membangun gudang, justru yang terjadi malah pabrik pembuatan minuman kemasan. Tentu hal ini menyimpang dari kesepakatan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat setempat juga dibuat resah karena pabrik tersebut telah mengambil sumber-sumber mata air yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, terlihat apabila pabrik sudah mulai merusak kenyamanan dan kelestarian lingkungan sekitar, masyarakat menyatakan jika pengambilan sumber-sumber air tidak terkendali lagi dan di luar batas yang menyebabkan masuk ke dalam eksploitasi alam atau pelanggaran etika bisnis, tentu pemerintah setempat bersama para tokoh masyarakat langsung mengambil tindakan-tindakan tegas untuk segera menghentikan serta mencabut perizinannya. Nah, itu tadi video presentasi dari kelompok saya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang mengikuti materi yang baik. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.